Ya, selamat siang warga Magelang. Hari ini saya bersama Mas Dwi Prakoso dari Akatirta yang juga sebagai divisi Satgas Sungai Komunitas Kali Bersih Magelang. Ya Mas ya. Selamat pagi Mas Dwi. Selamat pagi Pak. Nah, apa maksud kegiatan kita hari ini Mas Dwi? Kenapa kita pagi-pagi ini berada di Gunung Tidar? Bisa untuk dijelaskan Mas Dwi? Monggo. Kita sedang mencari suatu solusi di mana air hujan bisa kita tanam di tanah, biar mengurangi laju runoff dan juga menambah infiltrasi atau resapan air ke dalam tanah. Nah, sudah banyak solusi yang ditawarkan, yaitu sumur resapan dan biopori, tapi kita juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan existing itu bagaimana. Nah, di tanah yang seperti ini di hulu, apakah bisa ataukah dapat digunakan atau diimplementasikan sumur resapan atau bioporinya itu. Nah, ketika kita merencanakan suatu solusi untuk meresapkan air hujan ini, kita juga pertimbangkan struktur tanahnya, jenis tanahnya itu bagaimana, apakah cocok untuk dibangun seperti itu, atau malah mungkin tidak cocok. Nah, kita mencoba mencari solusinya adalah mengembalikan lagi ekosistem tanah ini, yaitu berupaya menggunakan cacing tanah. Nah, cacing tanah itu berfungsi sebagai penyubur tanah, penggembur tanah, juga waktu kehidupan cacing tanah. Prosesnya adalah ketika cacing tanah itu ada misal di bahan-bahan organik di permukaan tanah, cacing tanah itu akan memakan bahan-bahan organik tersebut, muncul di atas permukaan, makan bahan organik, lalu ke dalam tanah lagi untuk buang kotoran dan lain-lain sebagainya, menyuburkan tanah, dan dengan otomatis di jalur cacing itu membuat suatu aliran suatu lubang kecil-kecil yang nantinya yang dijadikan infiltrasi dari tanah ini. Nah, kita mencoba untuk mengembalikan ekosistem di daerah sini itu tidak harus menggunakan sumur resapan atau biopori. Bisa juga kita gunakan ekosistemnya yang asli di sini adalah cacing tanah seperti itu. Kenapa kita memilih tempat ini, Mas Dwi? Ada keterangan? Nah, tempat ini kita jadikan untuk implementasi kita atau percobaan kita karena ini adalah di kawasan Tidar yang memiliki elevasi yang cukup tinggi dan bisa dibilang ini adalah sebagai hulu. Punggung gitu ya, punggung Iya. dari sebuah kawasan Kota Magelang. Ya, ini adalah salah satu paru-paru yang Kota Magelang yang direncanakan akan menjadi satu pilot project semacam hutan raya, kebun raya kayak Bogor. Nah, di dalam kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup di sini itu berapa liter dan berapa daya resapnya itu sementara bisakah diberikan keterangan? Dari 600 mili 600 mili ya, dengan luas area kurang lebih 50 cm atau setengah meter persegi, itu didapatkan waktu 4,08 menit. Terima kasih Mas Dwi untuk meresapkan air itu. Terima kasih. Saya menambahkan saja, menemani Mas Dwi ini kebetulan di daerah ini juga diproyeksi oleh UPT Tidar itu sebagai kritis rawan longsor atau rawan di sini limpasan air hujan dari atas. Nah, ini dibuktikan dengan adanya tanaman vertifera di sini, beberapa tumbuhan ini. Nah, ini dulu seingat saya adalah
bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Magelang itu dalam upaya ngerem banyu. Artinya ini apa yang kita lakukan di sini tidak berseberangan dan menjadi satu sinergi, itu yang bisa saya sampaikan. Ini vertifernya kita coba dekatkan vertifera. Jarak 3 meter di tempat ini diproyeksi sebagai tempat sumur resapan. Ini tulisan sumur resapan persis di depan loket belakang loket peron naik Gunung Tidar. Nah, di lokasi tempat yang tidak pernah tersentuh oleh kaki. Tadi daun-daunnya sudah dibersihkan oleh Mas Dwi. Akan uji juga berapa lama daya resap air itu. Delapan. Terus sumur resapan yang sudah dibangun tadi, Ya. Entah di bawahnya ada apa, saya kurang paham. Butuh waktu 600 ml ini 46,40 detik. Kalau tanah yang tidak pernah diinjak sama manusia, kita sempat tadi membersihkan daunnya dulu biar kelihatan kalau airnya meresap. Sudah hilang airnya dulu. Ya. Itu butuh waktu setengah dari sumur resapan. Air. Ya, coba ini ada jalan setapak. Bisa kita buktikan Mas Dwi, monggo. Yang lumayan agak padat ini, ya, lumayan agak padat. Ini lokasinya, teman-teman. Ini jalan setapak dari warga, meskipun kepadatannya juga tidak terlalu istilahnya intens, karena bukan sebagai pendaki, hanya dari sebagai warga-warga sekitar saja. Ini masih di lokasi Gunung Tidar. Setapak ya dari warga. Sudah bisa diprediksi Mas berapa lama kemudian ini masih berjalan. Kita masih belum meyakini bahwa ini kondisi kedap atau asat itu bahasanya Jawa. Kita masih ada nyemak-nyemak airnya. Meskipun di sini ada beberapa mikroorganisme kayak rayap masih ada, karena mungkin bawaan dari sampah-sampah sekitar. Aliran begitu dituruh air ini mengalir begitu cepat. Ini coba kan, dari tempat kita menaruh air bisa berjalan dalam ambang lebar itu sekitar 50 dengan panjang sekitar 1 meter. Ini alat depan saya sekitar ya 1,5 meter sampai 2 meter. Ini 2 meter lah. Ini masih ada alirannya ya. 2 meter ya, 2 meter masih jadi pengaliran ya. Ini kita di yang dalam kata Tuhan. Kalau jalan setapak itu sama ini, baru sumur resapan, airnya itu run off-nya semakin besar, infiltrasinya semakin kecil. Seperti tadi yang jalan setapak itu kan ketika ingin meresapkan air butuh area yang cukup luas. Karena mungkin tidak kedap, karena bukan ajian jenis ini ya, ini yang betul-betul dibuat kedap kan itu waktu ya, waktunya itu lebih lama. Nah, kita bisa lihat run off-nya besar, infiltrasinya sangat kecil. Apa analisa Mas? Kata ini kita coba taruh di tempat aspal. Mohon komentarnya Mas Dwi. Nah, Coba.
run off-nya besar atau laju alirannya semakin cepat semakin besar, Ya. tapi daya resapnya itu semakin kecil atau infiltrasinya kecil. Kalau menurut kategori Mas Dwi, kemiringan dari struktur tanah ini mempengaruhi cepat laju. Iya, kemiringan juga mempengaruhi kecepatan laju aliran. Kita bisa ukur jarak panjang dia berjalan airnya ya Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langkah. Ini masih mengalir. 11, 11 langkah dia masih mengalir.